Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Suningsi. Saya guru kelas 6 dari SDN Gendeng 1, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Pelatihan yang saya ikuti adalah topik 1, Merdeka Belajar. Dari aksi nyata yang saya pilih berikut ini adalah menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar kepada rekan-rekan semua. Ada 5 modul yang harus dipelajari. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita mulai dari modul yang ke-1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mari kita lanjutkan ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia atau anggota masyarakat. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tubuh murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh kembangnya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis yang semakin samar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik, di mana watak tersebut dapat terbentuk di keluarga atau di sekolah. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke modul yang terakhir, yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu Ingarso Sung Tulodo atau di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso atau di tengah membangun kehendak, Tut Wuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Sedangkan tugas pendidikan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak modul 1 hingga modul 5. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.